Ya, pemirsa, sejumlah negara di dunia telah melaporkan kasus hewan positif COVID-19 yang ditularkan oleh manusia. Dan jika tidak ditangani dengan tepat, maka bukan tidak mungkin ancaman kematian dapat terjadi pada hewan. Ya, lalu seperti apa sebenarnya studi terkait dengan penularan COVID-19 dari manusia ke hewan atau satwa? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Huda Salahuddin Darusman, Kepala Pusat Studi Satwa dan Primata IPB. Selamat pagi, Pak Huda. Selamat pagi, Mas Jason. Selamat pagi, Mbak Sarah. Terima kasih Pak Huda sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Berangkat tadi adanya kasus positif yang kemudian terjadi terhadap 2 harimau di TMR Ragunan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya hasil studinya sampai dengan saat ini seperti apa Pak Huda? Baik itu untuk penularan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Ya, jadi sejauh ini memang studi yang sudah ada adalah penularan dari manusia ke hewan. Dan hewan itu juga punya tingkatan kepekaan gitu, Mas Jason. Ada yang sangat peka, ada yang sampai dengan tidak peka. Jadi tidak semua hewan juga memiliki kepekaan dan juga tergantung pada paparannya. Nah, studi itu sudah cukup jelas dan sudah ada buktinya bahwa manusia dapat menular ke hewan karena hewan memiliki reseptor yang sama dengan manusia di paru-parunya. Hanya penyakitnya itu tidak sama dengan di manusia. Kita melihat struktur anatomi dan fisiologi hewan itu berbeda. Dan karena itu pun berbeda, maka hewan pun tidak sama mengeluarkan juga droplet seperti manusia. Jadi tidak ada bukti yang kuat bahwa hewan dapat menular ke hewan lain, apalagi hewan menular ke manusia. Jadi sampai situ sejauh itu yang dapat kami tegaskan bahwa tidak ada bukti penularan dari hewan ke hewan lain dan hewan ke manusia. Demikian Mas Jason dan Mbak Sarah. Apakah ini berlaku untuk semua jenis hewan, Pak Huda? Atau memang untuk sejumlah hewan tertentu saja? Semua jenis hewan, demikian Mbak Sarah, karena meskipun misalnya hewan yang paling peka adalah primata ya, kita ada kasus misalnya gorila gitu ya, itu tidak ada bukti penularan dari gorila ke gorila yang lain dan gorila ke kiper yang lain. Tapi hampir semua kasus yang ada dilaporkan dalam web page-nya World Animal Health Organization atau OIE, itu semuanya kasusnya adalah hewan itu kontak erat dengan manusia yang sakit. Jadi generically semuanya memang sakit karena ketularan manusia gitu, Mbak. Melihat dari kasus yang baru saja terjadi nih Pak Huda, ini kan menyerang atau yang terkena infeksi adalah harimau atau merupakan jenis big cat atau kucing besar. Nah, banyak sekali masyarakat atau warga yang memiliki hewan peliharaan kucing juga mungkin merasa takut atau mereka menjadi was-was. Seberapa besar potensi jika memang mereka terpapar manusia yang memang terinfeksi COVID-19, Pak Huda? Ya, jadi paparan itu semakin tinggi kalau memang kontaknya semakin erat. Bahwa kucing tidak memiliki kepekaan yang lebih tinggi dibanding primata, namun karena dia kontak erat dengan pemiliknya, banyak dilaporkan dalam kejadian COVID adalah pada hewan kesayangan, yaitu kucing sama anjing. Jadi kita menghimbau kepada para pemilik yang memang terdiagnosa COVID, ya, ataupun OTG, ataupun kontak erat, kita dapat membatasi kontak kita dengan hewan kita sendiri, gitu ya. Tentu tidak bisa di stop gitu ya, karena mereka juga butuh perhatian kita gitu. Kita dapat menggunakan setidaknya masker ya, supaya kita menularkan pada hewan kita. Gitu. Oke, karena memang tadi balik ke yang tadi sudah Pak Huda katakan bahwa saya penularan ke manusia dan ke hewan itu lebih memungkinkan dibandingkan dari hewan ke manusia yang belum ada studinya sampai dengan sekarang. Tapi Pak Huda begini, kalau kita berangkat lagi dari kasus Tino dan Hari, kemudian dikabarkan bahwasanya mereka itu mengalami sejumlah gejala yang mungkin hampir mirip dengan manusia. Ada lemas di sana, kemudian kurang nafsu makan. Nah, kalau dari hasil penelitian yang dilakukan oleh IPB, kondisinya itu seperti apa Tino dan Hari ini dan apakah memang selalu sama gejala-gejalanya baik itu hewan dan juga manusia, hampir-hampir mirip begitu Pak Huda? Justru itu Mas Jason, kenapa pemilik hewan ataupun ownernya suatu zoo misalnya melaporkan COVID, karena gejalanya itu sama dengan manusia, ya, ada demamnya, ada batuknya, beberapa ada diare. Jadi melaporkan kasus yang sama dan cerita yang sama, Mas, bahwa hewan itu sudah kontak erat dengan penderita sebelumnya yang sakit gitu. Jadi gejalanya itu mirip sama. Nah, yang menariknya kita juga harus ketahui Hari dan Tino itu saat ini secara klinis sudah sehat, ya, sudah kembali lagi
secara klinis baik. Jadi ini salah satu hal yang juga semakin kita itu terbuka bahwa perjalanan penyakit dan keparahan di hewan itu berbeda dengan di manusia, Mas. Gitu. Oke. Untuk tingkat keparahan atau fatalitas jika memang ada hewan terpapar COVID-19 itu seberapa besar, seberapa tinggi, Pak Huda? Kalau sudah terdiagnosa ya, misalnya kita menemukan gejala tadi ya, batuk, demam, lalu ada tidak nafsu makan, lalu di swab positif, ya kita bisa memastikan dulu Mbak, apakah dia tercemar, hanya menempel di hidungnya, atau memang terinfeksi. Nah, seberapa berat tentu sangat tergantung dari derajat infeksinya, seberapa banyak virus yang masuknya, gitu ya. Tetapi apakah ini berbahaya buat hewan? Cukup berbahaya sekali kalau memang dia bekerja pada paru-paru, karena paru-paru itu kan organ vital ya, dan membuat gejala pernafasan serta pneumonia. Tapi kalau kita lihat harimau haritino di Instagram sedang batuk ya, batuknya sedemikian dalam, itu bisa sudah sampai dengan seperti itu juga pada hewan gitu. Oke, Pak Huda, berarti dapat disimpulkan memang bahwasanya potensi penularan COVID-19 dari manusia ke hewan ini juga sama besarnya dengan manusia ke manusia. Mereka juga berpotensi bahkan bisa sampai meninggal juga. Dan kalau kita lihat pun penanganan juga harus dilakukan agar tidak sampai meninggal terkait dengan hewan-hewan ini. Terima kasih Bapak Huda Salahuddin Darusman, Kepala Pusat Studi Satwa IPB telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Huda. Dan mungkin setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Huda, ini banyak sekali masyarakat dan warga yang memiliki hewan peliharaan langsung bertanya, bagaimana ini kita bisa menjaga hewan peliharaan dari paparan COVID-19? Nah, apalagi kalau sudah terpapar, nah penanganannya seperti apa? Makanya kita akan bahas pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.